wa anahu dan memang pada dasarnya gitu. La maujuda tidak ada yang mau wujud siwahu selain Allah. Ila kecuali wahwa siwahu itu hadithun sesuatu yang muncul atau sesuatu yang terjadi bifi'lihi karena perbuatannya Allah. Jadi sesungguhnya tidak ada yang wujud selain Allah. Nah, yang wujud selain Allah itu karena memang Allah mengadakannya. Wa faidun dan tercurah gitu ya, yang tercurahi gitu, atau sesuatu yang muncul min adlihi dari keadilan, dari sifat adilnya Allah. Ala ahsanil wujud di atas atas wajah atau cara, ala ahsanil wujud dengan cara yang paling bagus atau dengan metode yang paling baik, wa akmaliha dan cara yang paling sempurna, wa atamiha dan cara yang paling sempurna, wa adaliha dan cara yang paling adil, wa annahu dan sesungguhnya Allah itu hakimun yang bijaksana, fi af'alihi dalam perbuatan-perbuatannya, dalam tindakan-tindakannya, adilun yang maha adil, fi aqdiyatihi dalam ketentuannya. La yuqasu tidak bisa dianalogikan. Adluhu adilnya Allah itu, fi adlil ibadi dengan adilnya hamba. Id al-abdu karena sesungguhnya, karena hamba, yutasawaru minhu, yutasawaru keluar, minhu dari hamba itu, bisa keluar, minhu dari al-abdu, al-zulmu sifat zolim, bitasarufihi dengan pengelolaannya, fi mulkin dalam kekuasaan ghairihi selain dia. Maksudnya hamba itu sangat mungkin tertempeli sifat zalim dalam caranya dia mengelola kekuasaan terhadap sesuatu selain dirinya. Misalnya nih ya, pemimpin itu bisa terpeleset melakukan kezaliman ketika dia mengatur rakyatnya. Ketika dia mengelola kekuasaan untuk mengatur rakyatnya. Orang tua juga bisa terkena sifat zalim ketika dia mengoperasikan atau mengelola keluarganya. Mengelola keluarganya, mengurus keluarganya. Wala yutasawwaru dan tidak bisa tergambarkan atau tidak bisa terbayangkan al-zulmu kezaliman minallahi datang dari Allah Ta'ala yang Maha Tinggi. Subhanahu Maha Suci Allah. Fa'innahu maka sesungguhnya Allah la yusadifu tidak nyocoki, nyocoki itu tidak mengenai li ghairihi bagi selain Allah mulkan kekuasaan hatta yakuna sehingga terjadi tasarufuhu pengurusannya Allah fi dalam mulkan itu zulmat zalim.
Maksudnya kekuasaannya Allah itu tidak tergantung pada sesuatu di luar dirinya, ya. Karena dia tidak terhubung atau tergantung dengan sesuatu di luar dirinya, maka pengurusan Allah terhadap kekuasaannya itu tidak terkenai sifat aniaya. Jadi maksudnya begini, tadi ya pemimpin itu kan dia menjadi berkuasa, kekuasaannya pemimpin atau presiden itu bisa muncul karena dia tergantung, kan ada sesuatu yang dikuasai sama dia nih, ada rakyatnya gitu loh. Jadi kalau rakyat ini tidak ada, kekuasaannya juga tidak berlaku kan. Itu artinya kekuasaannya si raja ini dia tergantung kepada keberadaan rakyatnya. Jadi ada sesuatu, kekuasaan itu muncul ketika ada yang menguasai dan ada yang dikuasai. Begitu juga dalam banyak hal. Pokoknya manusia itu kalau berkuasa dia mesti tergantung dengan banyak hal gitu. Nah kalau banyak hal yang memungkinkan dia berkuasa itu dipreteli, ya dia tidak lagi berkuasa. Gitu. Karena dia tergantung dengan sesuatu di luar dirinya, maka pada saat itu kekuasaannya itu sesungguhnya sangat rentan terjatuh pada salah urus. Yang salah urus ini membuat dia terjebak melakukan hal-hal yang sifatnya zalim. Tidak memenuhi hak-haknya warga negara, misalnya melakukan tindakan-tindakan di luar aturan hukum yang berlaku dan seterusnya. Gitu. Nah, kekuasaannya Allah itu nggak tergantung sama apapun gitu. Nah, kan kita sering ya mendengar ada ungkapan begini. Mbok orang sedunia ini nggak beriman sama Allah sekalipun, Gusti Allah itu orang bakal pensiun jadi Gusti Allah gitu. Seandainya pun orang seluruh dunia ini tidak berdoa kepada Allah, Allah itu nggak bakal pensiun jadi Gusti Allah. Gitu. Karena memang kekuasaannya Allah itu tidak tergantung sama manusia, justru manusialah yang tergantung dan harus mengikatkan diri, menautkan diri, menghubungkan dirinya dengan Allah supaya manusia itu bisa mengelola dirinya, kekuasaannya dan kapasitasnya dengan baik. Fakuluma, maka segala sesuatu siwahu selain Allah. Bayani min insin terdiri dari manusia, wa jinin dan jin, wa syaitonin dan syaitan, wa mulkin dan kekuasaan, wa malakin dan malaikat, wa samain dan langit, wa ardin dan bumi, wa hayawanin dan hewan, wa nabatin dan tanam-tanaman, wa jauharin dan materi, wa arodin dan partikel yang lebih kecil dari jauhar, wa mudrokin dan sesuatu yang bisa dilihat, wa mahsusin dan sesuatu yang bisa diindra. Indra atau mudrokin ini sesuatu yang bisa ditangkap oleh akal gitu ya. Wa mahsusin dan sesuatu yang bisa diindra, bisa ditangkap oleh panca indera. Itu semua adalah hadisun baru. Ikhtara'ahu yang Allah telah menciptakannya, bi qudratihi dengan kekuasaannya Allah, ba'dal adami setelah tidak ada, ikhtiraan dengan penciptaan, wa insya'an dan kehendak,
ba'da an yakum syai'an, setelah itu semua bukanlah sesuatu apapun. Itu karena Allah fil azali, di zaman azali itu maujudan, wujud wahdahu, dengan sendirinya. Walam yakun, dan tidak ada ma'ahu, bersama Allah, ghairuhu, selain Allah. Fa'ahdasa, maka kemudian Allah menciptakan al-khalqa, makhluk, izharon, untuk menunjukkan atau untuk menjelaskan atau untuk memperlihatkan ya, di kudratihi, bagi kekuasaannya Allah itu. Wa tahqiqon, dan menegaskan, atas lima bagi sesuatu, sabako, yang lebih dulu, min irodati, dari irodahnya Allah. Walima, dan untuk sesuatu hako yang benar, fil azali, di dalam zaman azal, min kalimatihi, dari kalimatnya Allah. Wahia, dan sesuatu itu qauluhu ta'ala, kuntu, aku ini, kanzan, gudang, mahfian, yang samar. Fa'ahbabtu, maka aku suka, an u'rofa, untuk diketahui. Ya. Ini seperti hadis qudsi kali ya. Untuk kanzan mahfian, fa'ahbabtu an u'rofa. Aku ini adalah gudang yang misterius gitu ya. Mahfian itu kan misterius, ora jelas. Fa'ahbabtu, maka aku suka, an u'rofa, untuk diketahui. Jadi Allah itu menempatkan dirinya memang sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Tapi Allah itu suka sekali kalau dicari, kalau dipahami, gitu kira-kira. Lali iftikorihi, bukan karena butuhnya Allah ilaihi, kepada makhluk, kepada sesuatu tadi itu ya, sesuatu yang diciptakan. Wala li hajatihi, dan bukan untuk kebutuhannya Allah kepada makhluk itu. Jadi ini kan ceritanya, kenapa Allah menciptakan sesuatu. Allah menciptakan sesuatu itu untuk menjelaskan siapa dirinya, untuk memperlihatkan kekuasaannya. Ya. Bukan karena Allah itu memang butuh makhluk, enggak begitu. Jadi menciptakannya Allah terhadap segala sesuatu itu supaya Allah itu diketahui oleh makhluknya, dan supaya makhluknya tahu bahwa Allah itu ada. Ini untuk menghindari kesan kalau Tuhan itu, yang butuh makhluk itu Tuhan. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah itu mutafadilun, yang memberikan anugerah, bil khalqi, dengan penciptaan, wal ikhtira'i, dan ikhtira' itu juga semacam penciptaan, pembuatan. Wa taklifi, dan taklif, membebani hukum, perintah. La an wujubin, tidak dari kewajiban. Tidak dari kewajiban.
Jadi Allah menciptakan alam semesta, manusia dan seterusnya itu bukan kewajiban. Tapi itu adalah justru anugerah. Anugerah penciptaan. Anugerah penciptaan. Wa mutatawilin dan mutatawil itu maksudnya di sini mutafadil juga pemberian anugerah. Memberi anugerah bil in'ami dengan nikmat-nikmat wal islahi dan kebaikan. La an luzumin tidak dari keharusan atau kelaziman. Falahu maka bagi Allah al-fadlu anugerah, wal ihsanu dan kebaikan, wa nikmatu dan kenikmatan, wal imtinanu dan kenikmatan juga. Wal imtinanu. Karena Allah itu qadirun yang berkuasa la ayasubba. Karena Allah berkuasa ila ayasuba ala ibadihi untuk mencurahkan ala ibadihi kepada hamba-hambanya Allah mencurahkan. Inna idkana qadirun ala ayasuba untuk merasakan ala ibadihi kepada hamba-hambanya Allah anwa al-adabi macam-macam siksaan. Wayab talihim dan menguji atau menguji bidurubil alami dengan bentuk-bentuk kepedihan wal ausobi dan kesakitan. Walau fa'ala dalika dan meskipun Allah melakukan hal itu, lakana maka hal itu minhu dari Allah itu adlan, suatu keadilan. Walam yakun dan bukanlah hal itu minhu dari Allah qabihan, hal yang buruk. Wala zulman dan juga bukan kezaliman. Wa annahu dan sesungguhnya Allah yusibu memberi pahala ibadahu kepada hamba-hambanya Allah ala taati atas ketaatan yang mereka lakukan bihukmil kiromi dengan hukum yang mulia wal adli dan keadilan la bihukumil istiqoqi bukan dari hukum hak ya waluzumi dan ketetapan. Ini maksudnya kira-kira jadi kan kalau Allah memberikan pahala kepada manusia karena ketaatannya ya karena ketaatannya itu karena didasarkan kepada kemuliaan dan keadilannya Allah. Bukan karena memang kemudian manusia berhak atas itu. Nah, gimana ini? Agak sedikit repot ya. Kan begini nih. Kita pinjam dulu argumen dari pejuang hak asasi manusia ya. Dan cara berpikirnya orang-orang pejuang HAM ini kan begini nih. Negara ya menyelenggarakan pendidikan, menyediakan fasilitas kesehatan, membangun jalan, membangun infrastruktur,
mengizinkan orang-orang berorganisasi dan seterusnya, ya. Itu kalau orang HAM itu dia bilang begini, itu semua adalah hak warga negara yang harus dipenuhi oleh negara. Ya. Ini hak warga negara yang harus dipenuhi oleh negara. Ya. Jadi argumennya adalah manusia itu punya hak untuk hidup secara layak dan bermartabat. Ada hak sipil politik. Artinya hak sipil politik itu hak untuk berserikat, berkumpul seperti yang ada di undang-undang. Ya. Jadi kalau negara menyediakan fasilitas segala macam itu karena memang berangkatnya adalah warga negara itu dalam dirinya sudah ada hak. Kalau negara tidak memberikan hak itu kepada warga negara, dia melanggar HAM. Baik commission atau by omission, ya itu kalau argumennya orang-orang HAM. Nah, warga negara kalau dia melakukan hal baik, negara harus melindungi dan memberikan hak-haknya. Bahkan pun dia melakukan kesalahan, negara harus tetap menghormati hak-haknya sebagai terdakwa. Dia harus kasih pengacara, dia harus diperlakukan dengan baik. Nah, ini berangkatnya dari hak. Gitu. Nah, mari kita gunakan cara berpikir ini untuk memahami kalimat yang terakhir tadi. Jadi begini. Allah memberikan pahala, memasukkan kita ke surga, menghargai upaya-upaya ketaatan, ya. Itu ya karena memang muncul dari keadilan dan kemuliaannya Allah sendiri. Bukan kok terus kemudian karena saya sudah melakukan hal-hal baik, ketaatan, maka saya punya hak, nggak begitu. Untuk mendapatkan pahala, gitu. Ya. Nah, kemarin itu kan kita sudah singgung ya kan, kayak ada ininya kelompok-kelompok Mu'tazilah itu, ya karena saya itu sudah sodako sekian, maka saya akan mendapatkan pahala sekian. Jadi kalau kamu sodako satu ini ambatat min kuli sumulatin mi'ata habbah gitu kan, maka akan muncul begitu 7 biji gandum yang bla bla bla. Seperti itu. Nah, karena saya sudah taat melakukan perbuatan yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya, maka saya berhak untuk mendapatkan surga. Nah, kalau katanya Imam Al-Ghazali ini, surgane mbahmu piye? Gitu. Kok bisanya kamu setelah ibadah mendikte Tuhan untuk, ya kan gitu toh? Untuk memberikan pahala. Nggak begitu cara berpikirnya, gitu kira-kira. Yang tadi itu. Wa annahu yusibu ibadah wala ta'ati bi hukmil ikramil wa adli la bil hukmil istiqoqi wal luzumi. Gitu. Makanya kan kemudian juga kalau seperti itu kamu bisa stres sendiri. Karena apa? Karena ada banyak sekali orang yang sudah beramal habis-habisan, hidupnya nggak baik-baik juga gitu. Nah kalau seperti itu kamu memaknainya tambah stres gitu. Jadinya sulit kamu bisa percaya dengan Tuhan kalau seperti itu. Kan? Jadi intinya itu bukan kamu beramal lalu menghasilkan sesuatu lalu Tuhan akan kasih ini, enggak. Ini bukan perusahaan, bro. Gitu kan. Jadi cara berpikir itu, nah sebenarnya ini juga kritik terhadap cara berpikir masyarakat industri kan ya.
masyarakat industri yang urban gitu ya. Kalau orang NU kan orang desa gitu kan masih bisa diajak. Yo kalaupun nanam itu kadang-kadang juga nggak untung gitu kan masih bisa. Lah kalau orang dengan cara berpikir urban yang industrial gitu kan dia ada perhitungannya gitu. Upah, upah segala macam. Jadi bisa dimarahin ini sama kelompok-kelompok Marxis ya toh. Lah kok kamu memposisikan Tuhanmu itu seperti bos gitu ya? Enggak begitu gitu. Yo iya, bahwa Tuhan itu nanti akan mengabulkan doamu, akan memberimu pahala, akan memberimu kenikmatan itu iya. Gitu. Tapi yo jangan mendikte gitu. Jangan mendikte. Mendikte Tuhan dengan amal itu. Nah kalau bagi orang-orang suluk nasi itu dosa besar itu. Mendikte Tuhan dengan amal itu nggak boleh. Itu bisa dianggap syirik kopi kadang-kadang ya kan. Syirik yang muncul ketika ngopi, syirik kopi. La bihukmil istihqaqi wal luzumi. Idla yajibu karena tidak wajib alaihi atas Allah fi'lun. Perbuatan. Nggak wajib gitu bagi Allah melakukan itu tidak wajib. Gitu. Nah, karena begitu maka implikasi berikutnya adalah wala yutasawwaru dan tidak terbayangkan, tidak bisa terbayangkan minhu dari Allah dulmun sifat dolim gitu ya. Itu gimana coba cara memahami? Jadi kalau Tuhan nih, gini. Kita bisa terjatuh menganggap Allah itu dolim ketika tadi itu ngandalke amal untuk mendikte Tuhan. Ya, jadi kalau Tuhan tidak memberikan sesuatu kepada kita, Gusti Allah dolim. Nah gitu. Karena kan ada ukurannya tuh, ada hitungannya. Terus kalau Tuhan kemudian tidak memberikan yang seperti pahala atau apa, itu bisa berpikir Gusti Allah lagi kok ngene gitu. Nah, dengan melepaskan cara berpikir itu, ya kalaupun ada hal buruk terjadi kepada kita, ya iki ora Gusti Allah ora dolim ya ngene, ya begini nih gitu. Kehendaknya Allah aja. Ya kehendaknya Allah. Gitu. Nggak ada. Kalaupun aku ibadah terus Gusti Allah menghendaki aku begini, ya enggak Ya memang Allah itu punya sesuatu yang aku nggak ngerti, yang lebih baik gitu. Caranya tetap husnudzon itu gitu. Sehingga dengan cara begitu orang tidak terjebak sampai berpikir Gusti Allah dolim. Gitu. Nah kalau Allah itu adil, kenapa orang-orang yang ibadahnya mempeng itu bisa hidupnya juga nggak baik-baik amat gitu kan? Ada orang di luar sana yang ora tahu sholat, ora tahu sholat, ora tahu iki segala macam, hidupnya malah sip-sip bagus-bagus, mantap-mantap gitu ya. Nah katakanlah kalau dunia ini kita persentase gitu ya, lebih banyak orang yang ora percaya kalau Gusti Allah kok gitu. Nah, secara materi mapan itu gimana menjelaskannya itu? Ini adalah tantangan teologi yang berat gitu untuk menjelaskan itu. Katanya kalau kita ini akan begini, akan begini, akan begini. Kalau bagi Imam Ghazali nggak ada ininya, cuma cara berpikirmu itu loh yang bermasalah gitu. Ya gitu. Nggak begitu cara berpikirnya gitu. Nah itu malah negara-negara Islam ya yang sekarang nggak ada yang beres itu. Semuanya menampilkan citra negara yang jahat, yang nggak aman, orang mau bekerja susah. Pilih saja negara di mana.
mau Lebanon, Suriah, apalagi Suriah, negara-negara itu yang pemeluk Islamnya juga banyak gitu ya. Ya Indonesia lah, masih mending lah kita ini hidup ya di Indonesia ini, gitu-gitu. Paling-paling jauh argumennya kan istidroj, gitu. Makanya kemudian kelompok-kelompok Mu'tazilah sesungguhnya mendapatkan tempat gitu dia. Enggak, itu caranya berpikir ahli sunnah keliru gitu. Gitu. Tapi sayangnya ya, kalau tidak salah satu kitab yang di ini Imam Ghazali depan Al-Kasyaf itu kitab tafsirnya Mu'tazilah kalau nggak salah. Ya. Itu sama Imam Ghazali masih dikutip gitu loh. Jadi ini memang sesungguhnya kelompok ini sparring partner intelektual yang tangguh sekali. Tapi sayangnya kita kok nggak pernah mempelajarinya itu loh sebagai warisan tradisi pemikiran Islam yang sangat penting ya. Kelompok-kelompok Mu'tazilah. Saya wis dikafir kesik karo ahli sunnah. Saya membayangkan ada di kampus gitu ya. Kelompok studi Mu'tazilah. Atau ada sekelompok mahasiswa bikin Mu'tazilah Center gitu ya. Ya justru karena sparring partnernya juga hebat ya, tangguh gitu, maka kita bisa melahirkan orang seperti Imam Al-Ghazali. Karena memang lawannya tangguh, cara berpikir, wah ini kalau Mu'tazilah ngomong begini repot ini nanti gitu kan. Ahli sunnah jadi wah kita harus punya argumen yang jauh lebih canggih nih, termasuk coba kita lihat ya dari caranya Al-Ghazali kan sebenarnya dia sedang berdialog dengan sesuatu. Dengan argumen-argumennya itu. Kan dia seperti menangkis serangan-serangan. Nah itu. Walaya jibu apa tadi itu? Idlaya jibu alaihi fi'lun. Itu artinya pada masa itu ada orang yang berpendirian, berpendapat bahwa yajibu alaihi fi'lun. Allah itu wajib gitu, melakukan ini dan itu, ini dan itu. Kalau kita kembali kepada argumennya yang sebelumnya itu kan bagaimana ya kelompok Jabariyah itu kan Allah nggak mungkin berbuat zalim karena itu Mu'tazilah Qadariyah ini ya. Allah itu nggak boleh berbuat zalim karena itu semua perbuatan zalim itu datang dari manusia. Yang Ghazali cara berpikirnya nggak begitu. Kalau kita lihat di sini, wala yajibu alaihi fi'lun wala yutasawwaru minhu dzulmun wala yajibu li ahadin alaihi haqqun. Nah, ini ditegaskan lagi. Wala yajibu dan tidak wajib li ahadin bagi seseorang alaihi atas Allah hakun hak. Ya tadi itu. Tidak ada satupun hak seseorang atas Allah yang dibebankan kepada Allah lalu Allah wajib memenuhi hak itu. Enggak ada ceritanya begitu itu. Walakinahu dan tetapi Allah ba'asa mengutus ar-rasulah rasul wa azharo dan memperlihatkan. Kelewat, Mas. Kelewat. Oh, kelewat ya. Wa anna haqqahu dan sesungguhnya haknya ahad. Fi taati di dalam ketaatan itu wajibun sesuatu yang wajib alal khalqi atas makhluk atas manusia. Diijabihi dengan diijabihi dengan dikabulkannya oleh Allah analisanya ambiyaihi atas lisannya nabi-nabinya Allah. Bahwa haknya manusia itu bukan ala Allah gitu. Tapi haknya itu fitoat alal khalqi diijabihi ala lisani dengan ininya Allah atas lisannya nabi-nabinya. La bimujaradil akli bukan karena akal semata.
Walakinnahu dan tetapinya Allah bahasa mengutus ar-rasula para rasul wa azhara dan memperlihatkan sidqahum benarnya para rasul bil mukjizati dengan berbagai bentuk mukjizat az-zahirati yang tampak. Fabalahu maka karena itu para rasul menyampaikan amrohu perintahnya Allah wa nahihi dan larangannya Allah. Wa wa'duhu dan janjinya Allah wa wa'idihi dan ancamannya Allah. Fawajaba maka karena itu wajiblah alal khalqi atas makhluk tasdiqahum membenarkan para rasul fima dalam ajaran jauh yang telah datang para rasul itu bihi dengan membawa ajaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.